kita berjuang bersama dengan catatan 24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit P3K. Nah, ini Pak. Untuk memastikan teman-teman non-ASN yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun dan diangkat dan dipastikan menjadi ASN P3K Desember 2024. Tapi yang tidak perlu kalah kita cermati pimpinan dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana mengawal implementasi tersebut, bagaimana mengawal rekomendasi yang diberikan Bapak Ibu Komisi 2. Itu realitanya pemerintah, misalkan tadi Bapak pimpinan menjelaskan semuanya itu atas arahan dari BKN itu sudah masuk dalam database BKN tanpa terkecuali, dan juga websitenya bisa diakses. Bapak Ibu, kebetulan FKHN baru bulan kemarin kita audiensi dengan BKN. Data yang sudah masuk dalam database BKN pendataan 2022 itu tidak bisa ditambahkan. Begini Pak, kalau itu tidak bisa, serahkan kepada Komisi 2 Pak. Siap. Kita percayakan itu dan Nanti kita memohon serahkan di sini, kita memohon dan berharap dan menitipkan harapan ke Komisi 2, ke pimpinan dan Bapak Ibu Komisi 2 untuk betul-betul mengawal bagaimana proses kerja dari kementerian-kementerian terkait. Sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah bukan kebijakan yang merugikan tenaga non-ASN. Kita rasa ini teman-teman juga setuju dengan akan ini. Ya, pimpinan. Yang kata ketua itu betul. Yang disampaikan oleh pimpinan saya juga benar. Yang jadi persoalan adalah orang yang bekerja 5 tahun secara terus-menerus, tetapi dia tidak termasuk pada update data. Padahal janji pemerintah, dan itu selalu saya tuntut itu ketua. Dan ketua juga pernah menyampaikan sinyalemen di luar 2,3 juta ini masih ada diduga jumlahnya yang tidak terdata itu adalah sebanyak 3 juta orang. Mungkin termasuk yang Adinda sampaikan itu. Jadi ketika itu memang ada 2 tahapan ketua. Pertama, bagaimana menyelesaikan yang 2,3 juta menjadi ASN sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Menpan RB yang sudah terupdate data. Ada di daerah saya kerjanya di pasar tapi dia terangkat sebagai pegawai negeri. Kan ini zolim namanya. Orang sudah 20 tahun dia jadi honorer tapi dia tidak bisa diangkat sebagai karena dia tidak punya akses terhadap kekuasaan. Nah, mental kita juga nggak boleh seperti itu. Karena pasti bapak-bapak sekalian juga berhubungan dengan kekuasaan di bawah. Revolusi mental kita kan masalah di sisi ini. Sehingga apa? Begitu dia terangkat pensiun Pak Ketua. Ini yang kejadian di daerah kita, di bawah. Dan yang merasakan ini pasti masyarakat kecil yang tidak punya akses pada kekuasaan. Coba saya mau tanya, siapa yang punya akses dengan operator? Pasti dia bisa merubah ini dah, podik, segala macam. Kuncinya ada di operator. Nah, ini yang harus kita kawal bersama-sama. Soal data up and down Ketua, tergantung pilkada. Kalau ini nanti November pilkada, honorer akan tambah. Ini juga harus kita perhatikan. Karena kementerian ini mereka punya anggaran yang mereka harus proyeksikan sesuai dengan penerimaan P3K dan ASN. Data di Menpan itu Pak Gaus, kalau kita lihat kemarin 2,3. Begitu dia ikut masih ada 1,7. Terus bagaimana nanti? Terdata di database, ya, tidak bisa masuk ke database. Dari kementeriannya juga dalam tanda petik mempersulit. Kan begitu nih Pak. Iya kan, regulasinya banyak, nomenklatur juga macam-macam. Kita udah nangkap ini Pak sebenarnya. Nah, yang perlu kita sebenarnya ini dari dikurang 2, dari 8 ya forum ini
tolong Pak, kami dikasih berkasnya, ya, diserahkan ke kami nanti berkasnya. Nah, berkas ini akan dikaji oleh tenaga ahli di Komisi 2 dan akan kami serahkan kepada kementerian dan kepala BKN. Kita sama-sama berjuang, Pak. Walaupun kami sudah dipercaya sebagai wakil rakyat, tetapi tetap Bapak sebagai prinsipal kami itu harus mengawal kami juga. Kita berjuang bersama dengan catatan 24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit P3K. Ini Pak, mau bidan, mau OB, mau apa segala macam itu, ya harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024. Siap. Dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer, ya, selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Siap. Itu Pak. Itu Pak. Aspirasi nanti berkasnya setelah selesai rapat ini bisa diserahkan langsung kepada kami di tempat ini. Dan yang kedua, kami akan bersurat secara resmi kepada kementerian-kementerian terkait. Tentu tembusannya seperti misalnya kalau dia Kementerian Pendidikan, tentu kami harus tembuskan kepada Komisi 9 surat kami tersebut, ya, karena bukan mitra kami. Oleh karena itu tentu kami inginkan data dan untuk berkas yang valid dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa kami serahkan kepada Kementerian Menpan RB dan Kepala BKN dalam waktu secepatnya ketika kami sudah menerima berkas dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka yang sudah berani dan nekat mampir ke Komisi 2. Pimpinan. Ya, terima Pimpinan. kasih kepada Mohon izin. teman-teman anggota, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan dalam sikap dan cara berbicara kami dalam tingkah laku kami. Untuk itu kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Junimat, kami mau menyampaikan daftar inventaris masalah Pak dari SS.